Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk materi yang terakhir ya untuk praktikum basis data itu terkait dengan normalisasi dan ini karena kemarin ada sempat apa namanya bentrok ya jadwalnya dengan kegiatan fakultas, jadi ini akan saya selenggarakan secara sinkron online ya di sini. Jadi materinya, tapi sebenarnya ini juga materi yang mungkin beda ya dengan sebelum-sebelumnya yang membutuhkan satu praktek menggunakan misalkan maksudnya komputer dengan MySQL. Nah, tapi sebenarnya untuk materi terakhir ini sebenarnya nggak perlu MySQL ya. Nanti sebenarnya langsung prakteknya bisa dengan menggunakan apa namanya menggambar atau mungkin bisa langsung dengan menggunakan Excel gitu ya untuk menghasilkan hasil tabel normalisasinya. Oke, jadi di materi terakhir itu terkait dengan normalisasi. Sebenarnya kalau normalisasi ini dia sebenarnya salah satu bagian yang masuk pada bagian desain juga sebenarnya. Jadi ketika dulu di awal kita sudah belajar ya terkait dengan IRD untuk membangun atau mendesain suatu basis data. Nah, sebenarnya tahapan lain atau maksudnya cara lain yang juga bisa dilakukan dalam proses desain basis data itu adalah melalui normalisasi. Nah, biasanya kasus-kasus yang di sini ya untuk melakukan normalisasi itu biasanya ketika apa namanya situasinya adalah di awal itu kita tidak memiliki istilahnya jadi tidak ada istilah belum belum tahu gitu ya sebenarnya masih masih meraba-raba apa kebutuhan dari suatu sistemnya. Namun kita sudah memiliki suatu misalkan bentuk apa namanya keluaran ya misalkan invoice atau misalkan bentuk tabel yang kemudian diinginkan ya maksudnya tabel yang biasanya digunakan untuk menyimpan datanya itu seperti apa itu sudah ada gitu. Nah, maka di situ kalau kita mau membangun basis data, nah itu akan lebih mudah kalau misalkan memang sudah tersedia apa saja kolom dan seterusnya itu melalui proses normalisasi ini. Nah, jadi kita mulai dari apa itu normalisasi ya. Saya yakin sebenarnya pasti di teori semuanya kayaknya sudah pernah diajarin. Jadi normalisasi itu merupakan satu teknik analisis data untuk merancang sistem basis data. Jadi ini memang sebenarnya dia ada pada bagian desain awal. Kenapa kemarin tidak saya gabungkan ya ketika di IAD karena memang sebenarnya konsepnya kan berbeda. Nah, jadi di sini biasanya normalisasi ini akan membantu desainer untuk memahami struktur data dalam suatu organisasi saat ini dan juga perubahan pada sistem di masa depan. Jadi biasanya memang ini akan membantu itu karena biasanya memang yang ketika dilakukan normalisasi itu basic itu memang sebenarnya sudah ada gitu, udah ada datanya. Cuman memang mungkin masih dalam bentuk yang tadi tabel tidak normal. Jadi misalkan apa namanya semua basis datanya itu dia disimpan dalam satu file Excel yang kolomnya sampai 1000 kolom misalnya seperti itu ya. Nah, itu yang kemudian selanjutnya kita mau nggak mau gitu ya, itu harus melakukan proses normalisasi terhadap tabel tersebut. Atau mungkin sebenarnya bisa ya dengan apa maksudnya dengan melakukan interview kebutuhan dari sisi apa usernya, terus kemudian dari situ kita identifikasi, terus kemudian kita menggambarkan itu sebagai suatu awalnya ada tabel sebagai tabel yang nggak normal gitu ya, terus kemudian dari situ kita bangun basis datanya berdasarkan informasi yang kita peroleh. Nah, ini suatu normalisasi itu dia memiliki satu teknik ya. Jadi dia kan sebenarnya satu teknik yang dia bisa menghasilkan skema yang beberapa skema relasional ya dengan beberapa kriteria. Seperti misalkan yang namanya normalisasi berarti tidak ada informasi yang redundant pasti ya. Kemudian tidak ada update anomali ya. Jadi tidak ada proses anomali dalam proses update maksudnya seperti itu. Kemudian hasil akhirnya adalah nanti di sini menghasilkan sekumpulan dari entitas yang sekumpulan dari entitas yang di sini bisa menghilangkan redundansi yang tidak perlu, misalkan data yang duplikat dan juga menghindari anomali. Nah, untuk anomali sendiri, jadi anomali itu sebenarnya situasi yang di sini tuh dia menimbulkan permasalahan gitu ya, atau rawan ketika kita lakukan pemrosesan suatu tabel. Nah, biasanya ada 3 jenis anomali yang terjadi, misalkan dalam proses update, delete, ataupun insert. Nah, kita lihat masing-masing ya, misalkan untuk update anomali. Nah, untuk update anomali ini dia muncul ketika satu atau beberapa instan data yang duplikat tadi ya, data duplikat diupdate, tetapi ternyata tidak semua terupdate. Jadi kan misalkan di awalnya gitu ya di dalam satu data itu data yang maksudnya tabel belum apa namanya normal tentu saja
kemudian di situ ada data duplikat, data yang misalkan dalam satu tabel itu ada 2 data sama persis gitu ya. Nah, tapi karena di sini itu apa namanya kan tabelnya belum dibangun ya sebagai suatu basis data gitu ya, atau di situ masih tabelnya banyak yang belum normal gitu ya, belum abnormal masih seperti itu. Maka di sini ketika terjadi proses satu update ya pada satu data. Nah, data yang sama persis sebelumnya itu tidak ikut terupdate gitu ya. Dia tidak kemudian merubah secara otomatis gitu. Jadi di sini berarti terjadi proses update anomali. Kemudian nah ini misalkan ada atau mungkin misalkan kita ada alamat ya, seorang bernama Jones, dia berpindah alamat, data alamatnya pada baris satu dan baris kedua itu kan ya harusnya diupdate semua gitu ya. Nah, cuman di sini apa namanya misalkan ini ya, ada Jones itu addressnya adalah Edinburgh gitu. Ada Edinburgh. Nah, tapi kalau pada tabel yang seperti ini ketika kita misalkan melakukan proses update pada si Jones yang sebelah sini, ini dia tidak kemudian serta-merta gitu ya mengupdate data yang kedua di sini. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai update anomali. Pada struktur ini ya maksudnya. Nah, kemudian yang kedua adalah delete anomali. Jadi delete anomali itu dia terjadi ketika suatu atribut itu hilang karena kita menghapus atribut yang lain. Nah, ini contohnya misalkan ada siswa dengan student number 30 S30 ya meninggalkan atau tidak jadi ikut course, maka seluruh informasi terkait dengan course math dan computing itu akan hilang. Nah, ini misalkan dalam kasus di sini ini yang S30 ya, ini. Nah, di sini siswa dengan di sini dia meninggalkan course ya. Nah, nanti di sini misalkan dia dihapus ini math sama computingnya. Nah, maka otomatis di sini ya semua informasinya dia akan menyebabkan jadi nggak ada lagi gitu. Maksudnya semuanya hilang gitu lah ibaratnya ya. Jadi di sini dia tidak terupdate gitu ya secara ketika di delete kemudian di situ apa namanya menyebabkan langsung semua data yang ada terkait dengan si data S30 ini dia otomatis hilang dan sudah tidak ada lagi gitu ya dalam proses delete anomali ini. Jadi di sini padahal kita awalnya kan cuman pengen apa namanya maksudnya menghapus si S30 ini dari course-nya saja ya sebenarnya. Nah, cuman gara-gara tadi apa namanya dia di sini tabelnya belum normal gitu ya. Ketika dia hapus si March sama komputernya dia otomatis hilang semua malahan jadinya. Kemudian yang ketiga yang tadi misalkan di insert. Nah, ini ketika kita memasukkan atribut ke dalam database tanpa adanya atribut yang lain, tanpa ada. Jadi di sini dia kebalikannya dari delete. Jadi pada kasus ini tidak dapat ditambahkan ya satu course baru kecuali ada setidaknya satu terdaftar di course tersebut jadinya. Jadi misalkan ini ya ada apa namanya penambahan insert gitu ya. Nah di sini apa kita nggak bisa menambahkan satu course gitu ya kecuali nanti ada satu apa namanya kecuali ada setidaknya satu siswa itu terdaftar. Jadi di sini dia hanya bisa ditambahkan ketika misalkan di situ sudah ada yang terdaftar di course tadi. Kalau misalkan nggak ada, dia nggak bisa di-insert. Nah ini kan juga menjadi salah satu yang menjadi anomali juga. Nah, seperti apa tahapan normalisasi ya? Kita lihat tahapannya. Jadi proses normalisasi kan tadi dia serangkaian tes ya pada satu relasi untuk menentukan apakah memenuhi atau melanggar persyaratan dari bentuk normal. Jadi ada beberapa bentuk normal yang dilakukan. Jadi pertama ketika suatu tes gagal, maka kemudian relasinya dia akan didekomposisi menjadi relasi yang lebih sederhana. Semakin tinggi bentuk normalnya, maksudnya levelnya, maka semakin dapat menangani anomali pada suatu relasi. Kemudian biasanya ada beberapa bentuk ya, satu relasi, maksudnya normalisasi pertama, kedua, ketiga yang diusulkan oleh COD. Bahkan kadang ada sampai 4 juga ya, itu ada beberapa case seperti itu. Kemudian semua bentuk normal itu nanti biasanya didasarkan pada dependensi fungsional ya, di antara atribut-atribut yang ada di dalam suatu relasi. Nah, kita lihat tahapan pertama ya. Nah, di sini karena kan normalisasi itu dia ada beberapa rangkaian aturannya. Nah, jadi di sini yang apa namanya langkah pertama itu adalah bagaimana memilih sumber datanya dulu yang dan kemudian mengkonversikannya menjadi anormalis tabel dulu. Jadi maksudnya
tadi ya, misalkan sudah ada atau mungkin memang bentuk tabel yang sudah ada adalah bentuk anormal tabel ya, berarti di situ kita sudah memiliki step satunya minimal. Atau kalau enggak kita memiliki suatu requirement terus kemudian setelah itu baru di situ kita coba konversikan ya ke dalam bentuk anormal tabel dalam artian semua kebutuhan kolom itu dia dijadikan satu ya, satu tabel. Nah, itu anormal tabel. Kemudian setelah itu baru kita rubah menjadi bentuk pertama, first norm. Kemudian habis itu dirubah bentuk kedua, kalau belum normal bisa ketiga bahkan bisa keempat sebenarnya ya. Tapi jarang terjadi sih sampai pada level 4, tapi bisa juga gitu ya pada beberapa case yang cukup cukup kompleks. Nah, terkadang tadi yang seperti yang saya bilang karena mungkin masih ada lagi nih perubahan di bentuk yang belum anomali yang terjadi pada bentuk normal ketiga, maka di situ masih bisa dirubah ke dalam pertama BCNF atau base code normal form, atau di sini kemudian BCNF dirubah ke dalam bentuk keempat, terus kemudian yang terakhir dirubah menjadi bentuk kelima. Nah, kita langsung ke contohnya saja ya untuk proses normalisasi. Jadi yang tadi kan proses normalisasi biasanya kita akan mulai dari menganalisis suatu dokumen, misalkan adanya laporan atau screen layout atau mungkin bentuk fisik ya, bentuk fisik keluaran dari suatu sistem. Nah, sistem ini atau contoh ini yang kemudian bisa menggambarkan laporan proyek yang misalkan dikerjakan oleh seorang pegawai gitu ya, yang kemudian di situ harus dinormalisasi. Nah, contoh ini nanti akan menunjukkan adanya proses normalisasi ya. Kita lihat dari tahapan per tahapan. Nah, misalkan ini kita mempunyai satu report, manajemen report. Ini dari ada bentuknya ya sebenarnya. Nah, ini sebenarnya kemarin yang di dalam proyek kalian kan sebenarnya bentuknya itu juga salah satu bentuk fisik ya yang sebenarnya di situ bisa. Kemudian kalian desainnya itu dengan dua cara sih. Kemarin bisa dengan normalisasi, bisa juga dengan menggunakan IFD gitu ya. Nah, ini misalkan ada project management report, informasi yang ada adalah ada informasi terkait dengan project cost, title, manajernya, budgetnya, kemudian di situ ada informasi nomor pekerjanya, namanya, kemudian departemennya, nama departemen dan juga rate jam per jamnya, termasuk total staffnya dan juga rata-rata dari rate gajinya. Nah, maka kita lihat dari bentuk anormal pertama dulu ya, yang tadi UNF-nya seperti apa. Nah, kita akan membuat kolom tabel untuk setiap item dari sumber data tadi dengan mengabaikan semua field perhitungan yang bisa diturunkan dari informasi yang lain. Kayak misalkan kan total staff sama rata-rata kerja itu kan dia turunan ya sebenarnya dari informasi yang lain. Kemudian memasukkan representatif data tadi, sampel tadi ke dalam satu tabel. Dan kemudian yang terakhir adalah memasukkan semua atribut data duplikat, gitu ya. Duplikat dengan atribut yang berulang ini nanti akan diproses di normalisasi tahap selanjutnya. Kemudian jangan lupa mengidentifikasi primary key ya untuk setiap tabelnya. Nah, sehingga tadi dari bentuk tadi, report tadi, kita jabarkan bisa menjadi seperti ini ya. Ada project code, project title, ada project manager, ada project budget, ada employee number, ada employee name, department number, sama department name, sama gaji per jamnya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat jadinya kan ini berulang-ulang ya yang untuk khusus di sebelah sini. Kemudian ini Philips, terus tadi kan ada beberapa karena dia beberapa project budget gitu ya istilahnya. Terus kemudian di sini ada yang ikutkan di dalam project manajernya Philip kan ada beberapa pegawai, ada Smith, ada Jones, ada Lewis gitu ya. Sehingga mau nggak mau di sini dia ditulis beberapa kali. Nah, jadi informasi yang tadi dari report tadi dia dirubah menjadi ini kita sebut sebagai bentuk anormal. Nah, kemudian tapi tadi meskipun nggak normal ya, tapi kita setidaknya sudah bisa mengidentifikasi primary key-nya ya, yaitu adalah pertama misalkan di situ adalah project coach gitu ya untuk pertama ini. Kemudian yang step kedua adalah mengubah tadi bentuk yang tabel yang tidak normal menjadi bentuk normal satu dengan memindahkan atribut yang berulang menjadi satu tabel baru agar dia menjadi tidak berulang.
Nah, tadi kan di sini kita melihat ada banyak sekali ya yang berulang ya. Nah, itu kita identifikasi yang mana saja yang berulang gitu ya. Kemudian memindahkan atribut berulang tadi menjadi satu tabel baru dengan satu salinan key dari tabel yang anormal tadi. Kemudian mendefinisikan untuk key pada tabel baru gitu ya. Key dari anormalis tabel tadi dia bisa menjadi bagian dari key tabel baru. Nilai key ini nanti bisa unik ya untuk setiap yang ada, setiap entitasnya. Nah, ini bentuknya ya. Jadi tadi kan kalau kita lihat ada di sana di project coach sama project title ya. Project title, project manager sama project budget. Nah, ini dia bisa dijadikan sebagai satu tabel. Nah, kemudian di satu sisi yang project code nomor employer, yang bagian employer itu dia di sini yang ada yang kaitannya sama apa only rate itu dia dijadikan satu tabel. Jadi dalam bentuk pertama tadi di sini kita kan tadi yang memecahkan pertama dari apa namanya ini ya. Jadi dipecah yang pertama dipegang di project code dengan title, yang pertama project code, title dan manager dengan budgetnya, yang kemudian yang selanjutnya yang adalah project code yang kemudian nanti terkait dengan employee number-nya ya, employee number, kemudian baru nanti nama employee-nya, departemen, nama number sama departemen name dan juga order rate-nya. Nah, kemudian step ketiga, di sini kita akan mengubah tabel normal 1 menjadi bentuk normal 2 dengan memindahkan atribut non-key yang hanya bergantung pada sebagian kompon key menjadi tabel baru. Jadi di sini ibaratnya kalian menghilangkan sebenarnya partial dependency ya, atau maksudnya yang dia tidak memiliki ketergantungan penuh gitu ya terhadap si key-nya mana saja. Nah, kita di sini bisa mengabaikan simple key atau misalkan yang tanpa atribut non-key ya. Jadi kita bisa langsung menuju ke normalisasi kedua tanpa perubahan. Nah, dengan caranya pertama adalah kita harus ngecek setiap atribut non kunci. Jadi misalkan tadi itu ya, yang selain non kunci itu ya, yang berarti yang dia adalah bukan primary key, apakah dia itu bergantung pada satu bagian key saja pertama. Apabila iya, berarti dia kita pindahkan ke atribut tabel baru. Dia jadi tabel baru dengan salinan bagian key yang bergantung padanya. Key ini nanti berarti menjadi primary key di tabel barunya. Kalau tidak, berarti kita cek lagi ke yang lain dan kemudian diulangi lagi, dicek apakah dia memiliki ketergantungan parsial atau tidak terhadap key yang lain atau terhadap apa namanya kolom yang lain. Nah, apabila tetap tidak bergantung menjadi salah satu key saja, berarti atribut tadi tetap berada di dalam si tabelnya. Nah, dalam kasus tadi kita lihat kan ada project coach, awalnya itu ada sebentar kita lihat dari sebelumnya saja ya biar nanti kelihatan bentuknya. Kan ada awalnya itu kan ini project code, project title, manager sama budget. Nah, kalau di sini kan semuanya dia sudah memiliki ketergantungan full ya, maksudnya tidak ada yang parsial. Jadi maksudnya di project title itu dia tergantung pada project coach, manager dan budget sama. Nah, sementara kalau kita lihat yang bawah, kan tadi ada project coach, employee number, name, department number, sama department name dan hourly rate. Nah, di sini kan ada yang dia memiliki ketergantungannya masih parsial ya kalau kita lihat. Jadi tadi itu kita lihat gambarnya saja di sini. Nah, yang pertama ini masih oke. Nah, yang kedua adalah yang tadi kan yang terkait dengan employer ya, employee number, name gitu ya. Nah, ini dia di sini bisa dijadikan sebagai satu tabel baru bersama departemennya. Nah, project itu nanti di sini ketika di sini tadi menjadi key ya, nanti employee number-nya. Nah, kemudian nanti project code itu dia di sini menjadi sama employee number itu dia menjadi dua ini. Karena kan hourly rate ini kan dia memiliki ketergantungan ya terhadap dua posisi ini sehingga di sini dia menjadi satu tabel. Nah, sementara yang lain di sini ada employee number, name, department number sama department name. Untuk sementara kita bisa ini kan dia masih punya ketergantungan parsial ya terhadap employee number-nya. Sehingga di sini bentuk tabel keduanya menjadi 3 tabel. Nah, yang keempat adalah kita merubah tabel yang kedua tadi, ya, normal 2 menjadi tabel ketiga dengan memindahkan atribut non-key yang lebih bergantung pada atribut non-key yang lain dibandingkan primary key. Misalkan, kalau pada kasus ini, kayak departemen name, itu kan dia lebih tergantung pada departemen number dibandingkan employee number ya. Nah,
Nah, maka di sini kita bisa identifikasi itu ya, menghilangkan namanya transitive dependency atau menghilangkan ketergantungan terhadap atribut non-K. Nah, kita bisa berikan tabel dengan 0 atau hanya satu atribut non-K ya. Jadi kalau seperti itu berarti nanti dia akan langsung merubah menjadi tabel ketiga NF tanpa adanya perubahan. Jadi tadi kita cek atribut non-K mana yang dia masih lebih bergantung pada atribut non-K yang lain. Kayak misalnya tadi departemen name, itu kan dia lebih bergantung pada departemen ID dibandingkan dengan employee ID ya, yang di situ adalah sebagai primary key. Kemudian pindahkan atribut yang lebih bergantung pada atribut non-K tadi bersama dengan salinan atribut non-K yang bergantung pada tabel yang baru tadi. Nah, kemudian kita bisa buat atribut non-K tersebut menjadi tabel K baru. Kita bisa biarkan atribut non-K di tabel asli, kemudian kita bisa jadikan sebagai foreign key berarti nanti. Nah, sehingga hasilnya itu adalah ini ya, kita punya pertama yang tadi ini masih sama. Nah, ini yang tadi department number itu dia dipisah jadi menjadi satu tabel baru, tapi tetap karena kan tadi di sini punya relasi ya dalam employee number itu butuh informasi dia dari departemen mana, maka di sini dia menjadi foreign key departemen number-nya, tapi di sini kemudian dia dipisah ya menjadi satu tabel baru, sehingga kita di sini memiliki 4 tabel ya hasil normal ketiga. Nah, sampai sini sepertinya sih sudah selesai karena memang semuanya kan di sini setiap kolom non-K itu dia memiliki ketergantungan penuh terhadap K-nya, sehingga kita bisa katakan di sini dia sudah menjadi bentuk normal. Nah, ringkasan ya, jadi di dalam aturan normalisasi tadi, jadi yang penting adalah pertama dari normalisasi itu dia kan dimulai dengan membuat suatu tabel anormal dulu, atau kadang bahkan kita sudah punya dulu ya tabel anormalnya, tergantung makanya tadi tergantung pada case-nya. Biasanya prosesnya akan selesai dengan 4 tahap dan bisa mendapatkan bentuk normal ketiga. Nah, proses itu mungkin kelihatan rumit ya tadi. Namun apabila kita mengikuti aturannya tadi step by step tadi, sebenarnya kita akan bisa dengan mudah menghasilkan suatu solusi yang akan lebih mudah dan tepat gitu ya untuk didapatkan. Apabila suatu aturan itu dihilangkan, maka nanti bisa jadi kita malah akan mendapatkan suatu tabel yang terlalu sedikit atau kayaknya salah. Nah, ringkasannya jadi yang pertama tadi di sini kita lihat bentuk normal pertama berarti satu tabel berada dalam satu NF apabila tidak memuat kolom berulang, patokannya ini ya. Kemudian yang second itu berarti suatu tabel berada pada bentuk normal kedua jika dia adalah normal satu dan hanya memuat kolom yang bergantung penuh pada satu K atau primary K. Itu berarti dia jadi normal kedua. Kemudian yang normal ketiga itu suatu tabel itu dia berada dalam normal ketiga apabila dia berada dalam bentuk normal kedua dan semua kolom non-K-nya itu bergantung pada primary K. Oke, jadi mungkin itu ya istilahnya pengantarnya gitu ya. Nah, kita langsung di sini saya akan langsung kasih untuk assignment-nya saja. Dan ini karena ini adalah asynchronous class, maka nanti pekerjaan kalian, hasil pekerjaannya itu adalah kita jadikan sebagai presensinya ya. Nanti saya akan masukkan dari situ. Dan di sini saya sudah siapkan 2 tugas. Jadi ini mirip sebenarnya. Ini sebenarnya salah satu contoh. Ini sebenarnya udah bentuk ini sebelum anormal juga sih ya. Tapi sudah hampir memenuhi anormal. Tapi ini belum masih karena di situ kita masih melihat ada satu ada double value ya pada visit date misalkan pada satu pet ID di sini. Nah ini yang pertama kalian harus buat dulu adalah bentuk anormal pertamanya, anormalnya dari sisi ini. Kemudian bentuk normal 1, 2 dan juga 3-nya seperti apa. Nah kalau bentuk normal kedua ini sebenarnya mirip juga dengan model di project kemarin ya saya pikir. Nah itu di sini adalah ada invoice. Terus kemudian kalian di sini bikin istilahnya bentuk anormalnya ya. Jadi sebenarnya ini mirip juga dengan contoh yang tadi gitu ya. Di sana ada informasi terkait nama hospitalnya, nomor invoice-nya, terus kemudian ini nama pelanggannya, alamat pelanggannya gitu ya. Kemudian ini tanggal invoice-nya, nama binatang kesayangannya, kemudian prosedur yang dilakukan, termasuk jumlahnya ya. Maksudnya di sini biaya dari prosedur tadi. Dan kemudian ada total dan juga di sini pembayarannya berapa. Nah ini bisa dilakukan tadi ya. Ya ini
gini, apa namanya, kalau misalkan tadi ya, ternyata mungkin di UNF dan 1 NF gitu ya, atau baru sampai 2 NF, ternyata di situ memang sudah semuanya memenuhi syarat ya. Ya berarti kan tadi tinggal di skip aja sampai 3. Berarti dia tetap pada bentuk normal berikutnya ya dia bentuknya masih sama seperti itu. Jadi misalkan oh ternyata dia sampai 2 NF di situ sudah tidak apa namanya istilahnya sudah yang syarat di normal ketiga juga sudah terpenuhi gitu ya. Berarti ya nanti bentuk normal tiganya juga berarti masih sama kemungkinan ya dengan seperti di tabel normal 2. Kayak tadi kalau misalkan dalam kasus di contoh tadi kan kita bisa melihat kayak yang pas pertama kali yang kita buat yang di pertama yang ini kan dia nggak berubah ya sama terus gitu ya cuma nanti kemudian yang di tabel kedua tadi yang berubah gitu ya pertama dia dari 2 terus 3 dan terakhir menjadi 4 tabel gitu ya secara normal di apa namanya bentuk normal ketiga. Oke jadi ini mungkin itu aja ya jadi waktu untuk mengerjakannya adalah sampai 1 hari ya jadi maksudnya karena ini adalah asinkron jadi kalian bisa mengerjakan tugas itu sampai apa namanya malam ya untuk hari Jumat gitu hari Jumat sepanjang hari Jumat itu untuk menyelesaikan 2 tugas ini jadi di sini kalian boleh misalkan menggunakan Word biasa gitu ya atau Excel gitu ya untuk menggambarkan hasil tabel dari bentuk normalnya seperti apa atau bahkan misalkan mungkin mau coret-coret saja pakai pulpen dan kemudian kertas juga nggak masalah kemudian di scan dan kemudian diupload itu juga nggak apa-apa tapi yang penting harus ditunjukkan prosesnya ya dari bentuk anormalnya, kemudian bentuk normal 1, bentuk normal 2, dan sampai terakhir adalah bentuk normal 3-nya. Meskipun mungkin misalkan, oh ternyata udah sampai bentuk normal 2 dan 3 itu sama ya, tetap di situ apa namanya dimunculkan ya hasilnya berarti saat sudah tidak ada perubahan sama sekali sampai bentuk normal ketiganya minimal. Oke, itu ya mungkin untuk tugas dan juga apa namanya materi terakhir dalam praktikum untuk basis data. Jadi minggu depan berarti di hari Rabu itu berarti presentasi yang harusnya minggu ini ya kemarin kita rencanakan itu saya ganti atau maksudnya dimundurkan di minggu depan. Jadi untuk presentasi project itu kita lakukan di hari Rabu tanggal berarti tanggal 15 ya 15 November itu dan kemudian setelah itu tanggal 22 adalah untuk responsi akhir. Jadi seminggu presentasi satu pertemuan kemudian nanti di pertemuan terakhir adalah langsung responsi, di mana materi responsi juga adalah sampai pada materi normalisasi kali ini. Oke, jadi mungkin itu saja ya, mungkin untuk praktikum asinkronnya yang bisa saya sampaikan di hari ini. Langsung saja dikerjakan tugasnya untuk lisensi, karena itu sekaligus nanti dianggap sebagai lisensi untuk praktikum di minggu ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di tanggal 15 ya. 15 November untuk silakan dipersiapkan untuk presentasi kelompoknya masing-masing. Saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.